Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sebuah koin yang bernama Hyperliquid, teman-teman. Jadi Wushuo, seorang analis data dari Sunkin, melaporkan bahwa pada tanggal 21 Mei itu Hyperliquid mengalami arus keluar bersih sebesar 171 juta USDC, teman-teman, menjadikannya arus keluar bersih terbesar keempat dalam sejarah platform tersebut. Meskipun demikian, total aset yang dikelola itu dari Hyperliquid itu tetap kuat, menembus angka sekitar 3,27 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian menurut data dari Devi Lama, jika dibandingkan dengan bursa terpusat, Hyperliquid akan menempati peringkat ke-12 dalam hal aset yang dikelola, teman-teman. Jadi dalam lanskap keuangan terdesentralisasi yang terus berkembang, Hyperliquid telah muncul sebagai pemain utama dengan pertumbuhan yang mengesankan, teman-teman. Bahkan dalam sebuah laporan dari media Pintu, jadi kalau kita melihat laporan dari media Pintu pada tanggal 14 Mei itu kita lihat hype ini sempat meroket 170%, teman-teman. Namun kalau kita lihat secara real time hari ini, ledakan Hyperliquid sangat luar biasa, masuk dalam peringkat 20 besar di coin market cap. Jadi kalau kita lihat dari 9.745 proyek kripto yang aktif di coin market cap, ini Hyperliquid menempati peringkat ke-13, masuk dalam top 20 coin market cap, dan harganya hari ini mengalami ledakan sampai 14,95% dalam 24 jam, diperdagangkan di angka 30,33 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini sebagai platform perdagangan derivatif perpetual dan blockchain layer 1, Hyperliquid telah menarik perhatian komunitas kripto global melalui inovasi dan volume perdagangan yang signifikan, teman-teman. Bahkan kalau kita melihat dalam berbagai laporan bahwa sejak peluncuran token aslinya yang bernama HYPE pada November 2024, ini Hyperliquid telah mencatat arus masuk bersih lebih dari 1 miliar USDC ke dalam jaringannya, dan platform ini telah mencapai rekor tertinggi di dalam open interest sebesar 4,3 miliar US dollar, teman-teman. Ini menunjukkan peningkatan minat dan aktivitas pengguna yang luar biasa, teman-teman. Jadi Hyperliquid ini membedakan dirinya melalui penggunaan buku pesanan on-chain. Jadi berbeda dengan banyak DEX yang mengandalkan pembuat pasar otomatis, namun pendekatan ini memungkinkan likuiditas yang lebih dalam dan penentuan harga yang efisien. Selain itu juga Hyperliquid meluncurkan Hyper EVM pada Februari 2025, itu memperluas fungsionalitasnya untuk mendukung kontrak pintar yang kompatibel dengan Ethereum, teman-teman. Dan itu akan membuka jalan bagi para developer untuk membangun aplikasi DeFi di atas infrastrukturnya. Kemudian juga di sisi lain kita melihat bahwa dengan volume perdagangan harian yang mencapai sekitar 4 miliar US dollar, teman-teman, itu Hyperliquid telah menjadi sebuah platform derivatif DEX terbesar, menguasai hampir 60% pangsa pasar, teman-teman. Meskipun masih tertinggal dari Binance Future yang memiliki volume rata-rata harian mencapai 50 miliar, namun tren menunjukkan bahwa Hyperliquid itu mulai memasuki wilayah yang sebelumnya didominasi oleh CEX, teman-teman, atau oleh bursa terpusat. Kemudian kalau kita lihat juga, meskipun pertumbuhan pesat, Hyperliquid juga pernah menghadapi tantangan, termasuk insiden manipulasi pasar yang menyebabkan arus keluar bersih sebesar 140 juta USDC
dalam waktu 3 jam pada bulan Maret 2025, dan insiden tersebut mengungkapkan resiko sistemik dalam desain mekanisme platform, termasuk kerentanan pada harga Oracle dan juga resiko struktural pada vault asuransi likuiditas, teman-teman. Namun banyak yang menyatakan bahwa pada saat Hyperliquid mengalami amblas harga, itu ada indikasi itu adalah permainan dari Binance, teman-teman. Namun kita akan melihat hari ini bagaimana perkembangan harga Hyperliquid. Jadi Hyperliquid hari ini diperdagangkan di angka 30,37 US dollar pada saat video ini saya buat tanggal 22 Mei 2025. Kemudian untuk market kapitalnya menembus angka 10,14 miliar US dollar, mengalami kenaikan sebesar 14,95%, dan volume perdagangannya ini meledak sampai 142%, teman-teman. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi perdagangan atau jual beli Hyperliquid di angka 308,24 juta US dollar. Kemudian total supply-nya itu adalah 999,99 juta HYPE, dan untuk maksimal supply 1 miliar HYPE dan sirkulasi supply yang beredar itu ada di angka 333,92 juta HYPE, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dari harga all time high, jadi pada 21 Desember 2024 atau kurang lebih 5 bulan yang lalu, itu token HYPE itu sempat menembus harga 35,02 US dollar, teman-teman. Sekitar 35 US dollar. Jadi kalau kita melihat dari harga ATH, misalkan HYPE ini naik saja sekitar 12,41% lagi, maka dia akan menciptakan harga ATH baru, teman-teman. Jadi dari harga all time high ini, HYPE ini sedang koreksi atau sedang diskon minus 12%. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token HYPE? Seperti biasa saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian token HYPE, silakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, kita cek di sini trennya tren up karena harga berada di atas MA 200, kita turun ke bawah ke time frame H4. Oke, kita lihat jadi untuk Hyperliquid ini pada tanggal 14 April 2025 itu telah terjadi golden cross di time frame H4, teman-teman. Jadi kalau bagi yang telah melakukan pembelian pada saat terjadi golden cross, itu saya ucapkan selamat, karena pasti hari ini sedang menikmati floating profit yang luar biasa, teman-teman. Kemudian kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian token Hyperliquid, kalau menurut pendapat saya, teman-teman, ini teman-teman silakan tunggu harga koreksi. Jadi kalau misalkan harga itu menyentuh kembali MA50 di time frame H4, itu kita bisa melakukan pembelian pertama, dan pembelian kedua bisa kita lakukan pada saat harga menyentuh MA200 di time frame H4, teman-teman. Jadi pada saat koreksi, kita tunggu koreksi, baru kita melakukan pembelian. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang Hyperliquid. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.